Peradaban modern seringkali melihat ilmu pengetahuan dan spiritualitas sebagai dua jalan terpisah, masing-masing berjalan pada lintasan yang tidak akan pernah bersinggungan. Namun, sejarah mencatat bahwa para ilmuwan dan filsuf terbesar seringkali berusaha menemukan benang merah antara logika sains dan kedalaman kebijaksanaan kuno. Dalam pencarian ini, pertanyaan mendasar muncul. Apakah ada dimensi di balik dunia fisik yang tampak ini? Apakah kesadaran manusia hanya produk materi, atau mungkinkah ia memiliki akses ke sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam? Salah satu pencarian paling berani di abad ke-20 dilakukan oleh CIA melalui eksperimen yang dikenal sebagai Gateway Process dan Proyek Stargate. Pada tahun 1983, para ilmuwan dan peneliti dari CIA mulai melakukan eksperimen terhadap kemampuan kesadaran manusia untuk mengakses informasi yang tidak mungkin dijangkau melalui indera fisik. Dalam dokumen yang dirilis ke publik bertahun-tahun kemudian, terungkap bahwa eksperimen-eksperimen ini mencoba menggali fenomena yang melampaui batas fisik manusia. Melalui teknik dan perangkat yang canggih, eksperimen ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia mungkin mampu menjangkau wilayah yang selama ini hanya menjadi mitos, dimensi non-fisik yang biasanya diselimuti oleh ketidakpastian. Gateway Process ini menggunakan pendekatan ilmiah yang luar biasa untuk menjelajahi ranah batin manusia. Eksperimen ini tidak hanya sekadar mengukur gelombang otak atau respons tubuh, tetapi juga berupaya menembus batas antara pikiran sadar dan realitas lebih dalam yang dikatakan tersembunyi di balik pengalaman biasa. Di sisi lain, proyek Stargate yang lebih terkenal menjadi saksi dari berbagai kemampuan psikis yang dimiliki beberapa individu, yang dilatih untuk melakukan remote viewing, yaitu kemampuan untuk melihat informasi atau peristiwa di luar batas ruang dan waktu. Eksperimen-eksperimen ini membuka pintu pada kemungkinan bahwa kesadaran manusia adalah pintu gerbang menuju realitas yang jauh lebih luas. Kemampuan psikis dan eksplorasi dimensi non-fisik ini bukan lagi sekadar legenda atau mitos, tetapi sekarang memiliki dasar ilmiah yang terus diteliti. Mereka yang terlibat dalam proyek ini melaporkan pengalaman yang mengejutkan, seolah kesadaran mereka terlepas dari tubuh dan melintasi batasan yang selama ini dianggap tak dapat ditembus. Pertanyaan yang menggugah di sini adalah, jika manusia mampu melampaui batasan fisiknya melalui kesadaran, apakah berarti kita sebenarnya lebih dari sekadar tubuh fisik ini? Apakah mungkin bahwa di dalam diri kita terdapat potensi besar yang selama ini terabaikan? Penemuan ini membawa kita pada pemikiran yang lebih mendalam. Apakah kita telah meremehkan kekuatan pikiran dan kesadaran sebagai bagian dari struktur dasar alam semesta? Saat kita mulai mendalami alam kesadaran, kita menemukan bahwa otak manusia bukanlah sekadar organ yang memproses informasi. Ia adalah portal yang bisa membuka akses ke keadaan kesadaran yang lebih tinggi, tempat di mana batas-batas ruang dan waktu mulai kabur. Salah satu teknik paling revolusioner yang ditemukan dalam proses ini adalah penggunaan frekuensi binaural, yang dirancang untuk menciptakan koherensi otak dan menyelaraskan hemisfer kiri dan kanan. Melalui suara binaural, otak dapat memasuki keadaan kesadaran yang tidak biasa, sebuah pengalaman yang mencerminkan kedalaman meditasi tingkat tinggi dan pemahaman mistis. Teknik ini berfungsi dengan cara merangsang hemisfer otak secara berbeda melalui frekuensi suara tertentu. Ketika telinga kiri dan kanan mendengar frekuensi yang sedikit berbeda, otak akan bekerja untuk menyelaraskan keduanya, menciptakan efek harmonisasi. Efek ini tidak sekadar relaksasi, ia membuka pintu menuju kedalaman pikiran, tempat intuisi, visi, dan pemahaman di luar nalar mulai muncul ke permukaan. Seperti seorang biola yang disetel dengan sempurna dalam sebuah orkestra, otak kita mulai bekerja dalam irama yang selaras, menciptakan koherensi yang memungkinkan eksplorasi wilayah non-fisik dari kesadaran. Penggunaan frekuensi otak ini memiliki kemiripan mencolok dengan praktik syamanik kuno, di mana para syaman memasuki keadaan transendental untuk menjelajah dunia roh. Dalam budaya kuno, suara drum atau nyanyian berulang-ulang digunakan untuk menghasilkan getaran yang menyelaraskan otak dengan ritme tertentu, membawa para praktisi ke realitas lain. Suara-suara ini, sebagaimana suara binaural modern,
tampaknya berfungsi sebagai jembatan menuju realitas yang lebih dalam, yang tidak terikat oleh aturan dunia fisik yang kaku. Dalam eksperimen kesadaran ini, muncul pertanyaan yang menggugah. Apakah otak kita pada dasarnya dirancang untuk mengakses lebih dari sekadar dimensi fisik ini? Apakah praktik meditasi tingkat tinggi yang dicapai melalui sinkronisasi otak adalah warisan kuno yang dimaksudkan untuk membuka potensi manusia sebagai makhluk multidimensional? Banyak praktisi binaural dan meditasi koherensi melaporkan pengalaman yang tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga membuka wawasan baru tentang realitas mereka. Mereka menyebut adanya perasaan melampaui diri, sebuah rasa yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah, namun nyata bagi mereka yang telah mencapainya. Ketika otak kita berada dalam keadaan harmonis ini, tampaknya kita mulai menyatu dengan alam semesta, mengalami keterhubungan dengan segala yang ada, seolah-olah batas antara diri dan yang lain lenyap. Dalam keadaan tersebut, kita mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah tujuan kita sebenarnya adalah menyelaraskan diri dengan frekuensi alam semesta yang lebih besar? Apakah mungkin bahwa koherensi otak bukan hanya teknik, tetapi juga jendela menuju kebijaksanaan yang selama ini tersembunyi? Melalui penerapan frekuensi otak ini, kita berhadapan dengan pemahaman yang menggugah, bahwa ada dimensi di dalam diri kita yang menanti untuk ditemukan, sebuah potensi besar untuk memahami dan mengakses dunia di luar indera biasa kita. Bayangkan sejenak sebuah dunia di mana batas-batas ruang dan waktu tak lagi menjadi penghalang, di mana seseorang dapat melihat peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya, atau bahkan di masa depan. Itulah inti dari fenomena remote viewing, kemampuan untuk memanfaatkan kesadaran guna mengakses informasi di luar jangkauan fisik. Ketika proyek Stargate diluncurkan, dunia modern yang skeptis diperkenalkan pada kemungkinan bahwa kesadaran manusia dapat mengungkap tabir yang selama ini dianggap tak terjangkau. Eksperimen ini bukan sekadar teori atau spekulasi, ia adalah perjalanan langsung ke dalam wilayah pikiran yang belum terpetakan. Salah satu tokoh kunci dalam proyek ini adalah Ingo Swann, seorang pria yang mengklaim memiliki kemampuan psikis yang luar biasa. Swann menunjukkan bahwa kesadaran manusia, ketika diarahkan dengan fokus tertentu, dapat melihat objek atau lokasi yang jauh secara fisik, bahkan tanpa pernah berada di sana. Dalam beberapa eksperimen, ia mampu menggambarkan target yang terletak ribuan kilometer jauhnya dengan akurasi yang mengagumkan. Proyek Stargate ini menggugah pemikiran kita. Apakah mungkin bahwa kesadaran adalah sesuatu yang tak terikat oleh daging dan darah? Sesuatu yang bebas merentang melampaui tubuh kita? Dengan menggali fenomena remote viewing, kita tidak hanya berbicara tentang kemampuan psikis semata, tetapi tentang hakikat dari kesadaran itu sendiri. Jika kesadaran manusia dapat melampaui ruang dan waktu, ini menimbulkan pertanyaan yang dalam. Apakah kesadaran memiliki peran lebih besar dalam struktur alam semesta? Apakah ia hanyalah hasil dari proses biologis, atau ada sesuatu yang lebih agung, lebih kosmis, yang berhubungan dengan hakikat kehidupan? Remote viewing membawa kita pada pengertian bahwa kesadaran manusia mungkin bukan sekadar pengamat, melainkan bagian integral dari tatanan alam semesta. Jika benar kesadaran dapat mengakses informasi di luar batasan fisik, ini menggugah kita untuk mempertimbangkan bahwa kesadaran mungkin memiliki keterkaitan dengan dimensi non-fisik, dimensi yang selama ini hanya dikisahkan dalam ajaran mistik kuno dan filsafat. Para syaman, mistikus, dan pemikir besar dari zaman dahulu hingga kini telah lama percaya bahwa kita bukanlah entitas yang terbatas pada dunia materi ini, melainkan jiwa yang bisa menjangkau realitas yang lebih dalam. Dengan remote viewing, kita berada di tepi jurang penemuan, mengintip ke alam semesta di mana kesadaran adalah kekuatan yang melampaui batas. Para peneliti yang mengamati fenomena ini tidak hanya terkesima, tetapi juga terpikat oleh kemungkinan bahwa seluruh pemahaman manusia tentang realitas bisa berubah. Jika remote viewing benar-benar memungkinkan seseorang menjangkau informasi yang tak terbatas pada dimensi fisik, maka kesadaran adalah bagian dari jaringan alam semesta yang luas, bukan sekadar hasil dari neuron yang menyala di dalam otak kita. Fenomena ini mendorong kita untuk bertanya, jika kesadaran bisa menembus batas ruang dan waktu,
Apakah mungkin ada kehidupan, pengetahuan, atau makna yang hanya bisa dijangkau ketika kita melampaui diri? Remote viewing seolah menjadi jendela bagi kita untuk melihat bahwa kesadaran manusia tidak hanya sekadar alat, tetapi sebuah kekuatan besar yang menunggu untuk dibangkitkan. Sebuah kekuatan yang bisa menghubungkan kita dengan misteri alam semesta, membuka tabir yang selama ini dianggap mustahil, dan membawa kita lebih dekat pada pemahaman hakiki tentang diri dan dunia yang kita tinggali. Di antara para peneliti yang mendalami misteri kesadaran, Jacobo Greenberg adalah sosok yang unik dan misterius. Psikolog dan neuroscientist asal Meksiko ini mengeksplorasi kesadaran manusia melalui lensa yang sangat berbeda dari sains konvensional, menggali kedalaman spiritualitas yang jarang disentuh oleh akademisi. Greenberg tidak hanya percaya bahwa otak adalah alat biologis, tetapi ia berteori bahwa kesadaran adalah penerima energi kosmik, suatu kekuatan yang menghubungkan kita dengan jaringan kosmos yang luas. Teorinya tentang quantum lattice menantang pandangan umum dan membawa kita pada pemikiran mendalam tentang hakikat realitas. Menurut Greenberg, kesadaran manusia bukanlah penghasil realitas, melainkan penerima dan pengolah realitas dari dimensi kosmik yang lebih tinggi. Ia menggambarkan sebuah lattice atau kisi-kisi kuantum yang meresap di seluruh alam semesta, tempat di mana semua informasi dan energi berkumpul dalam harmoni. Dalam pandangan ini, otak berfungsi seperti antena yang menangkap sinyal dari lattice tersebut, memungkinkan manusia untuk merasakan dan memahami realitas. Ini berarti bahwa apa yang kita anggap sebagai kenyataan, mungkin sebenarnya adalah ilusi yang ditangkap dan diproses oleh otak kita, sementara kebenaran yang lebih besar menunggu di luar jangkauan persepsi kita. Dalam pencariannya akan kebenaran ini, Greenberg terjun ke dunia syamanisme dan pengalaman spiritual langsung. Salah satu pengalamannya yang paling mendalam adalah saat ia bekerja dengan seorang syaman paca, seorang penyembuh dengan kemampuan yang tampaknya menentang hukum fisika. Dalam ritual yang ia saksikan, Greenberg melihat paca melakukan penyembuhan yang tak terjelaskan dengan cara-cara yang membuatnya bertanya-tanya. Apakah niat manusia benar-benar bisa memengaruhi realitas fisik? Dalam satu pengalaman luar biasa, Greenberg menyaksikan bagaimana paca mengubah struktur realitas dengan kekuatan niat dan konsentrasi, fenomena yang tampak mustahil, namun nyata di hadapannya. Pengalaman-pengalaman ini membawa Greenberg pada pemahaman baru bahwa lattice kosmik bukan hanya medan energi yang pasif, tetapi medan interaktif yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh kesadaran manusia. Di titik ini, kesadaran bukan lagi sekadar sesuatu yang berada di dalam diri, tetapi jembatan yang menghubungkan kita dengan realitas kosmik yang lebih dalam. Jika kesadaran bisa mempengaruhi struktur lattice, maka potensi kita sebagai manusia jauh melampaui yang pernah kita bayangkan. Namun eksplorasi Greenberg tentang kesadaran dan realitas ini juga membawa misteri lain. Hilangnya Greenberg secara misterius pada tahun 1994. Di tengah pencariannya yang mendalam dan penelitiannya yang kian berani, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya, dan banyak spekulasi beredar. Ada yang berpendapat bahwa penemuannya mungkin terlalu berbahaya, bahwa ia telah mengungkap kebenaran yang dianggap terlarang. Lainnya percaya bahwa Greenberg mungkin telah menemukan suatu realitas yang tidak semua orang siap menerimanya, dan bahwa ia dibungkam untuk mencegah pengetahuan tersebut menyebar. Misteri hilangnya Greenberg membuat teori dan penelitiannya menjadi lebih menggugah dan penuh daya tarik. Apakah ia benar-benar telah menemukan jalan menuju dimensi lain? Apakah ia berhasil memecahkan kode untuk mengakses lattice kosmik? Atau ia menjadi korban dari kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kita pahami? Hingga kini, karya-karya Greenberg yang tersisa tetap menjadi inspirasi bagi mereka yang berani bertanya lebih dalam tentang kehidupan dan realitas. Ia telah menunjukkan bahwa kesadaran manusia, ketika diarahkan dengan tekad dan keinginan untuk mencari kebenaran, bisa menjangkau wilayah yang luar biasa. Greenberg membuka pintu bagi kita untuk memahami kesadaran sebagai sesuatu yang tak terhingga, sesuatu yang melampaui batas-batas waktu, ruang, dan bahkan tubuh kita sendiri. Apakah kita berani mengikuti jejaknya, menyelami kemungkinan bahwa kesadaran adalah jendela menuju realitas yang lebih besar, yang selama ini tersembunyi di depan mata kita?
Di dunia yang bergerak cepat dan penuh distraksi, kita sering kali lupa akan potensi terdalam yang tersimpan dalam diri. Namun, bagi mereka yang mau berhenti sejenak dan menyelami kedalaman kesadaran, ada pintu yang terbuka menuju keagungan sejati yang tersembunyi dalam setiap diri manusia. Melalui praktik meditasi dan kesadaran, kita menemukan bahwa ada lebih dari sekadar pikiran dan tubuh. Praktik ini membawa kita pada sebuah realitas batin di mana energi, kehendak, dan tujuan sejati kita bersemayam. Meditasi, dalam esensinya, adalah latihan untuk mengendalikan kesadaran, sebuah cara untuk menghentikan kegaduhan pikiran dan merasakan ketenangan yang mendalam. Ketika kita duduk dengan tenang, bernapas, dan fokus pada kekinian, kita mulai menemukan ruang di dalam diri yang bebas dari kecemasan, ketakutan, dan penilaian. Ini adalah ruang yang murni, tenang, dan penuh kekuatan. Dalam keadaan ini, kesadaran kita seolah-olah terhubung dengan sumber yang lebih besar, membuka akses pada potensi yang biasanya tersembunyi di balik rutinitas dan tantangan sehari-hari. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah sinkronisasi otak, di mana gelombang otak diselaraskan agar kedua hemisfer bekerja dalam harmoni. Ketika otak kita berada dalam keadaan harmonis, muncul kejernihan yang luar biasa. Pikiran-pikiran yang sebelumnya terpecah menjadi satu kesatuan, menghasilkan fokus yang tajam dan pemahaman intuitif yang mendalam. Dalam keadaan ini, kita merasa lebih sadar, lebih hadir, dan lebih terhubung dengan tujuan hidup kita. Latihan visualisasi juga menjadi salah satu alat yang luar biasa dalam mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Melalui visualisasi, kita dapat melihat diri kita mencapai tujuan, merasakan emosi yang terkait dengannya, dan mengalami perubahan batin sebelum hal tersebut benar-benar terjadi di dunia fisik. Ini bukan sekadar membayangkan keinginan kita, tetapi sebuah cara untuk menghubungkan diri dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam proses ini, kita mulai memahami bahwa batasan hanya ada di dalam pikiran. Jika kita bisa membayangkannya, kita bisa mencapainya. Praktik kesadaran ini tidak hanya memberi kita ketenangan dan kedamaian batin, mereka juga membantu kita mengakses potensi tertinggi dalam diri. Ketika kita semakin memahami diri melalui meditasi dan latihan kesadaran, kita mulai mengenali kelebihan, kekuatan, dan bakat yang mungkin selama ini tersembunyi. Di saat itulah kita menyadari bahwa potensi diri kita jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Seolah-olah ada dunia batin yang penuh dengan sumber daya dan inspirasi yang menunggu untuk diaktifkan. Namun, dampak dari latihan kesadaran ini tidak hanya berakhir pada diri sendiri. Mereka mengubah cara kita melihat dunia dan membantu kita menemukan makna hidup yang lebih dalam. Dalam kehidupan yang sering kali penuh dengan kebingungan dan kesenangan sementara, meditasi membawa kita kembali ke pusat, ke kedalaman jiwa, di mana kita bisa memahami tujuan hidup yang lebih agung. Kita mulai melihat bahwa kehidupan adalah perjalanan untuk terus berkembang dan menemukan kebenaran sejati tentang siapa kita. Dengan kesadaran yang semakin dalam, muncul perasaan terhubung dengan alam semesta, sebuah perasaan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat itulah kita mulai menemukan bahwa kehidupan bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi juga tentang pemenuhan batin dan hubungan yang tulus dengan orang lain. Dengan menyelaraskan diri pada energi dan kehendak alam semesta, kita bisa hidup dengan lebih bermakna, penuh kasih, dan terarah. Praktik meditasi dan kesadaran ini, jika dilakukan secara konsisten, akan mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah dari yang pernah kita impikan. Mereka tidak hanya menghubungkan kita dengan kekuatan diri yang tersembunyi, tetapi juga membawa kita lebih dekat pada pemahaman akan tujuan hidup yang sejati, sebuah hidup yang penuh arti, yang terhubung dengan cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang melampaui batas diri. Bayangkan sejenak bahwa pikiran kita bukan hanya sekadar lintasan dari satu ide ke ide lainnya, tetapi adalah kekuatan yang nyata, mampu membentuk realitas di sekitarnya. Gagasan ini telah menginspirasi dan memprovokasi pemikiran para ilmuwan dan mistikus selama berabad-abad. Pada akhir abad ke-20, para peneliti dari universitas-universitas terkemuka, seperti Stanford dan Princeton, mulai mengeksplorasi apakah kesadaran benar-benar memiliki pengaruh terhadap dunia fisik,
melampaui sekadar pengaruh psikologis atau emosional. Melalui eksperimen-eksperimen menakjubkan tentang remote viewing dan pengaruh pikiran terhadap perangkat elektronik, kita dihadapkan pada kemungkinan mengejutkan bahwa kesadaran manusia mungkin memiliki peran aktif dalam membentuk realitas. Salah satu eksperimen paling menggugah dilakukan di Princeton Engineering Anomalies Research (PR) laboratori, di mana para ilmuwan menguji apakah pikiran dapat memengaruhi perangkat elektronik. Dalam percobaan ini, peserta diminta untuk mencoba mengubah hasil dari mesin acak hanya dengan kekuatan pikiran mereka. Hasilnya, meskipun kecil secara statistik, menunjukkan pola yang terlalu konsisten untuk diabaikan. Secara kolektif, pikiran peserta tampaknya dapat mempengaruhi mesin, seolah-olah ada jembatan tak kasat mata antara kesadaran dan materi. Eksperimen ini menantang logika konvensional kita bahwa pikiran hanyalah aktivitas mental yang pasif dan menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah kesadaran kita mampu memengaruhi dunia fisik? Di tempat lain, di Stanford Research Institute, SRI, eksperimen tentang remote viewing menunjukkan hasil yang bahkan lebih mencengangkan. Dalam studi ini, individu dilatih untuk melihat lokasi atau objek yang berada jauh dari mereka dan terkadang di luar jangkauan panca indera. Dengan bimbingan ilmuwan terlatih, mereka dapat memberikan deskripsi yang mengejutkan akurat tentang target yang tak pernah mereka lihat. Apakah ini bukti bahwa pikiran bisa melampaui batasan ruang, atau bahwa ada dimensi kesadaran yang lebih besar yang bisa kita akses? Eksperimen-eksperimen ini menggoyahkan pemahaman kita tentang batasan antara pikiran dan materi, membawa kita lebih dekat pada pemikiran bahwa kesadaran bisa saja memiliki kekuatan kreatif yang melampaui batas fisik. Temuan ini menantang konsep tradisional dalam ilmu fisika yang memandang dunia sebagai mekanisme yang terpisah dari pengamatnya. Dalam paradigma klasik, materi adalah entitas yang berdiri sendiri, sementara pikiran hanya dianggap sebagai refleksi dari proses otak. Tetapi dengan semakin banyaknya bukti tentang pengaruh kesadaran pada materi, kita mulai menyadari bahwa paradigma ini mungkin tidak sepenuhnya akurat. Jika pikiran memang dapat memengaruhi objek fisik, maka kesadaran mungkin tidak hanya mengamati dunia, tetapi juga mengintervensinya. Kesadaran bisa menjadi katalisator yang menghubungkan dunia subjektif dengan dunia objektif, seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan. Penemuan ini juga menginspirasi para pemikir dan spiritualis untuk mempertimbangkan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa yang selama ini belum sepenuhnya dipahami. Di banyak ajaran kuno dan tradisi mistik, kekuatan niat dianggap sebagai elemen yang mendasari realitas. Pemikiran ini selaras dengan ide bahwa alam semesta adalah jaringan energi yang hidup, dan bahwa pikiran manusia dapat menyalurkan energi tersebut untuk menciptakan perubahan. Praktik meditasi, visualisasi, dan afirmasi dalam budaya-budaya kuno bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan niat ini, menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk membentuk realitas mungkin sudah dikenal sejak zaman dahulu. Ketika kita merenungkan temuan-temuan ini, kita mulai memahami bahwa batasan antara pikiran dan materi mungkin hanyalah ilusi. Dunia bukanlah entitas yang statis, tetapi sebuah aliran energi dan informasi yang terus berubah. Dan kesadaran kita mungkin memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana aliran itu terbentuk. Dalam konteks ini, setiap pikiran, niat, dan emosi kita dapat berfungsi sebagai getaran yang memengaruhi kehidupan kita, menggerakkan energi di dalam dan di luar diri kita, dan membentuk pengalaman kita. Bukti-bukti tentang pengaruh pikiran terhadap materi ini membuka cakrawala baru dalam pemahaman kita tentang kekuatan batin yang luar biasa. Jika kita mampu mengarahkan pikiran dengan jelas dan penuh niat, mungkin kita dapat mengubah hidup kita sendiri, mempengaruhi orang di sekitar kita, bahkan mungkin menciptakan masa depan yang kita inginkan. Eksperimen-eksperimen ini bukan hanya menunjukkan kemampuan luar biasa kesadaran manusia, tetapi juga memberikan harapan baru bagi siapa saja yang ingin menemukan dan mengakses potensi terdalam mereka. Mungkin, di balik kehidupan sehari-hari yang tampak biasa-biasa saja, tersimpan kekuatan luar biasa dalam kesadaran yang siap menunggu untuk ditemukan. Ketika kita memahami dan menghargai potensi pikiran, kita membuka pintu menuju cara hidup yang penuh makna, kekuatan, dan kesadaran yang lebih dalam. Dan mungkin, dengan kesadaran ini,
Kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kita juga dapat menciptakan dunia di sekitar kita, mewujudkan impian, cinta, dan kedamaian dalam setiap tindakan, pikiran, dan niat yang kita pancarkan. Cinta. Dalam satu kata ini, terkandung sebuah kekuatan yang tidak dapat diukur, sebuah getaran yang melampaui logika dan ilmu pengetahuan. Cinta adalah sesuatu yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan dengan sangat kuat. Sebuah energi yang menghubungkan makhluk hidup satu sama lain dan dengan alam semesta secara keseluruhan. Jacobo Greenberg, dalam eksplorasinya yang mendalam mengenai kesadaran, menyebut cinta sebagai kekuatan penyatuan yang mampu melampaui batasan individualitas, sesuatu yang memungkinkan setiap makhluk merasakan keterhubungan dengan keseluruhan kosmos. Di dalam dualitas cinta dan pemisahan, Greenberg menemukan salah satu prinsip paling mendasar dari keberadaan kita. Ia percaya bahwa cinta adalah kekuatan yang menyatukan segala sesuatu di alam semesta, menghubungkan kita dengan dimensi kosmik yang lebih besar. Di sisi lain, pemisahan atau isolasi adalah kekuatan yang mendukung individualitas dan ego, yang cenderung memisahkan kita dari kesadaran kolektif. Ketika cinta mendekatkan kita pada kebijaksanaan alam semesta, pemisahan justru menguatkan perasaan terpisah, yang kerap kali berujung pada konflik, kerusakan lingkungan, dan penderitaan. Dalam keseimbangan antara cinta dan pemisahan inilah tercipta harmoni. Namun, ketika kita terlalu jauh terseret ke dalam pemisahan dan ego, ketidakseimbangan mulai timbul. Perasaan terpisah dari orang lain dan dari alam menyebabkan kita seringkali bertindak berdasarkan kepentingan individu dan mengabaikan keterhubungan yang lebih besar. Ketidakseimbangan ini dapat kita lihat dalam masalah-masalah global yang kita hadapi saat ini, kerusakan ekosistem, konflik antar bangsa, hingga krisis makna hidup di dunia modern. Semua ini terjadi ketika cinta tidak lagi menjadi kekuatan pemandu, dan kita kehilangan rasa saling terhubung dengan makhluk lain dan alam semesta. Namun, cinta sebagai kekuatan penyatuan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk kembali diaktifkan dalam diri kita. Dengan menyelaraskan diri pada cinta, kita membuka hati pada energi yang lebih tinggi, yang mampu menyembuhkan dan menghubungkan. Cinta bukan hanya perasaan romantis. Ia adalah getaran yang membawa kita kembali pada rasa kebersamaan yang lebih dalam. Ketika kita mencintai dengan tulus, kita tidak lagi sekadar melihat perbedaan, tetapi mulai memahami persamaan yang ada dalam semua makhluk hidup. Kita mulai melihat bahwa di balik keragaman bentuk dan warna, ada energi yang sama yang menghidupi semuanya. Cinta dalam kesadaran adalah jalan kembali menuju keseimbangan. Ketika kita mengizinkan cinta untuk menjadi kekuatan pemandu dalam setiap tindakan, pikiran, dan keputusan, kita mulai menyelaraskan diri dengan energi alam semesta. Ini adalah keadaan di mana kita menyadari bahwa kita bukan hanya individu terpisah, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Dalam cinta, kita menemukan kembali diri kita, tidak hanya sebagai individu tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Ketika kita mengatasi perasaan terisolasi dan memilih untuk hidup dengan hati yang terbuka, kita mulai menciptakan dunia yang lebih baik, lebih damai, lebih seimbang, dan lebih penuh kasih. Misteri cinta sebagai kekuatan penyatuan mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Jika cinta adalah energi yang menyatukan segala sesuatu, maka setiap hubungan, pertemuan, dan pengalaman hidup menjadi lebih dari sekadar kebetulan. Mereka adalah bagian dari tarian kosmik, di mana kita memiliki peran unik sebagai pencipta dan penikmat. Setiap kali kita memilih cinta di atas ego, memilih pengertian di atas konflik, kita bukan hanya memperbaiki kehidupan kita sendiri, tetapi juga memperkuat jaringan energi yang menyatukan seluruh alam semesta. Kita semua memiliki kemampuan untuk mengakses cinta ini, untuk mengundang energi penyatuan yang ada dalam diri kita. Dalam setiap meditasi, setiap tindakan kasih, setiap pikiran yang membawa kita pada rasa syukur, kita menyentuh cinta yang lebih besar, cinta yang tidak memerlukan syarat atau balasan. Dengan begitu, kita menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembalikan keseimbangan dalam dunia yang seringkali kacau dan penuh pertentangan. Cinta adalah kunci untuk kembali pada kedamaian batin dan keterhubungan dengan alam semesta.
Saat kita menerima cinta sebagai inti dari kesadaran kita, kita melangkah menuju transformasi diri yang lebih mendalam, sebuah kebangkitan yang melampaui individualitas kita. Kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh kehidupan, untuk semua makhluk yang berbagi dunia yang sama. Dalam cinta, kita menemukan kebijaksanaan yang abadi, kekuatan yang tidak pernah pudar, dan jalan kembali menuju keberadaan yang sejati. Cinta adalah jantung dari alam semesta, dan di dalamnya, kita semua satu. Di balik lapisan-lapisan ego dan pikiran yang sibuk, ada satu keadaan kesadaran yang murni dan penuh kedamaian. Keadaan tanpa diri atau no self. Keadaan ini adalah pengalaman mendalam yang diraih oleh para mistikus, yogi, dan filsuf selama berabad-abad. Di dalamnya, kita tidak lagi terikat oleh batasan identitas pribadi. Kita menyatu dengan keberadaan yang lebih besar, dengan alam semesta yang menyeluruh. Teknik-teknik meditasi tertentu dapat membantu kita menyentuh kesadaran ini, membimbing kita untuk melepaskan konsep-konsep tentang siapa saya, dan menghubungkan kita dengan keberadaan hakiki yang mengalir di dalam segala sesuatu. Langkah pertama menuju kesadaran tanpa diri adalah latihan fokus pada pernapasan. Dalam kesederhanaan napas, kita menemukan jembatan menuju diri yang sejati. Dengan memperhatikan napas yang masuk dan keluar tanpa mengubahnya, kita mulai memperlambat irama pikiran yang berputar. Setiap kali pikiran-pikiran mulai mengembara, kita kembalikan fokus pada napas, seakan-akan setiap napas adalah undangan untuk kembali ke momen saat ini. Semakin dalam kita bernafas, semakin kita terhubung dengan kedalaman batin, semakin jauh kita dari kebisingan dunia luar. Dalam diam ini, kita mulai merasakan keheningan yang mengisi kekosongan di dalam diri. Setelah mencapai ketenangan melalui napas, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, mengamati pikiran tanpa menghakimi. Pikiran akan datang dan pergi, membawa cerita, emosi, dan kenangan. Namun dalam meditasi ini kita hanya mengamati. Kita biarkan setiap pikiran melintas seperti awan yang mengapung di langit, tanpa melekat atau menolaknya. Ini adalah latihan untuk membebaskan diri dari identifikasi dengan pikiran, untuk memahami bahwa kita bukan pikiran kita. Ketika kita mengamati tanpa penghakiman, kita menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran-pikiran tersebut, dan dalam jarak inilah kita menemukan kedamaian. Langkah berikutnya adalah mengamati tubuh, pikiran, dan emosi secara simultan. Dalam meditasi ini, kita beralih dari kesadaran terfokus pada objek tunggal ke kesadaran yang mencakup keseluruhan. Kita merasakan tubuh kita sebagai energi, setiap ketegangan, setiap denyut, tanpa melekat pada sensasi tertentu. Kita menjadi saksi bagi pikiran dan perasaan yang muncul, namun tidak bereaksi terhadapnya. Dalam kondisi ini, kita tidak lagi merasa terpisah. Kita menyadari bahwa tubuh, pikiran, dan emosi hanyalah fenomena yang datang dan pergi dalam kesadaran kita. Keadaan ini memberi kita pemahaman intuitif bahwa diri kita melampaui bentuk fisik dan pola pikir. Kita adalah kesadaran yang lebih besar, tanpa batas, tanpa nama. Akhirnya, melalui proses ini, kita mendekati keadaan unifikasi dengan keberadaan hakiki. Ini adalah keadaan di mana kita menyadari bahwa diri kita bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari kesatuan yang lebih besar, seperti tetesan air yang menyatu dengan lautan. Dalam keadaan ini, kita menyentuh pengalaman yang mendalam tentang kebersamaan dengan segala hal. Kita bukan lagi aku atau milikku, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang mengalir, dari energi yang menghidupi setiap atom di alam semesta. Dalam kesadaran ini, konsep waktu dan ruang pun menghilang. Kita sepenuhnya hadir di sini, sekarang, sebagai bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Melalui teknik-teknik meditasi ini, kita dapat mengalami kesadaran tanpa diri, suatu keadaan yang sangat mendalam dan membebaskan. Tanpa keterikatan pada ego, kita merasa ringan, seakan-akan beban yang selama ini kita pikul mulai menghilang. Keadaan ini membuka pintu menuju rasa kasih, cinta, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi, karena dalam ketiadaan ego, tidak ada lagi penghalang antara kita dan orang lain. Kita menjadi lebih peka terhadap rasa sakit dan kebahagiaan orang lain, karena kita merasakan mereka sebagai bagian dari diri kita sendiri.
Dalam kesadaran tanpa diri ini, kita juga mengalami koneksi mendalam dengan keberadaan hakiki. Kita menemukan bahwa hidup ini bukan tentang pencapaian atau status, tetapi tentang keberadaan yang sejati, tentang pengalaman keutuhan, tentang kembali pada diri yang paling asli. Dengan melepas ilusi keterpisahan, kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang keterhubungan dengan segala hal. Kita menjadi bagian dari pola kosmik yang lebih besar, di mana setiap tindakan, pikiran, dan kata-kata kita berdampak pada keseimbangan alam semesta. Dengan membuka diri pada kesadaran ini, kita tidak hanya memperoleh kedamaian batin, tetapi juga rasa tujuan yang lebih mendalam. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari memahami dan mengalami keterhubungan yang penuh kasih dengan dunia di sekitar kita. Dengan setiap meditasi, kita memperkuat koneksi kita dengan keberadaan hakiki ini, melatih diri untuk hidup dengan lebih penuh perhatian, lebih tenang, dan lebih bijak. Menggapai kesadaran tanpa diri adalah sebuah perjalanan menuju kebebasan sejati, sebuah undangan untuk kembali pada keutuhan diri yang terhubung dengan segala sesuatu. Di dalam keheningan dan ketenangan meditasi, kita menemukan bahwa kita bukan hanya bagian kecil dari alam semesta, melainkan keseluruhan itu sendiri. Dengan setiap napas, setiap momen keheningan, kita menyadari bahwa kita bukan lagi pengamat dunia ini, melainkan pengalaman dunia itu sendiri. Disitulah kita menemukan kedamaian sejati, cinta yang meliputi, dan kebijaksanaan yang abadi. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.